Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang dirahmati Allah, sekarang kita lanjutkan cerita Nabi Ibrahim menggunakan kitab Qasasun Nabiyyin lil Atfal. Sekarang judul yang kelima yaitu Man fa'ala hadza. Ini siapa yang merusak patung-patung Tuhan-Tuhan kami. Wa raja'an nasu wa dakhalu fi baitil asnam. Dan mereka ketika sudah pulang dari hari raya di luar desa, mereka masuk ke kuil sebagai laporan bahwa dia sudah kembali kepada berhala-berhalanya. Wa dakhalu fi baitil asnam, dan ketika sudah mereka masuk di kuilnya patung-patung itu, wa aradan nas an yasjudu lil asnam, dan orang-orang ketika itu ingin sujud bagi berhala-berhala itu, li'annahu yaumu idin, karena bahwasanya hari itu masih hari lebarannya mereka. Walakin akan tetapi ta'ajaban nas wa dahishu, heranlah orang-orang, wadahisyu, dan mereka terkaget-kaget. Hebohlah. Kenapa mereka heboh? Karena ketika mau sujud, siapa yang mau disujudi? Di sini Tuhan-Tuhan mereka sudah kacau balau, sudah dihancurkan oleh Nabi Ibrahim. Wa ta'assafan nasu wa ghadibu, dan mereka merasa emosi dan mereka marah-marah. Waqalu, mereka berkata, Man fa'ala hadza bi'alihatina, siapa yang sudah mengerjai Tuhan-Tuhan kami. Tuhan-Tuhan mereka bisa dikerjai ternyata sama Nabi Ibrahim. Qalu, mereka berkata, Sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar seorang pemuda yadhkuruhum, yang dia menyebutkan mereka itu, yuqalu lahu Ibrahim, yang dikatakan bagi mereka itu dialah Ibrahim namanya, seorang pemuda. Qalu, mereka berkata setelah mendapat laporan bahwa yang melakukan Ibrahim, maka didatangkanlah Nabi Ibrahim dan diinterogasi. Anta fa'alta hadza bi'alihatina ya Ibrahim, apakah benar engkau yang melakukan kekacauan ini kepada Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Qala bal fa'alahu kabiruhum hadza. Menjawablah Nabi Ibrahim, akan tetapi yang melakukannya itu ini. Dia menunjuk dengan jempolnya dan menunjuk dengan telunjuknya kepada dirinya sendiri. Ini akal-akalannya Nabi Ibrahim juga ini. Jadi dia tidak bohong. Fa'alahu kabiruhum hadza, gitu. Fas'aluhum, maka tanyakanlah kepada mereka. Mungkin di sini maksudnya tanyakanlah kepada mereka patung-patung kecil yang sudah kacau balau itu, tanyakan saja pada mereka siapa yang menghancurkannya, gitu. Bahwa ini yang besar inilah yang melakukannya. In kanu yantiqun, jika mereka bisa berbicara, patung-patung semuanya maksudnya ini, jika mereka bisa berbicara. Wa kana an-nasu ya'rifuna al-asnama hijaratun. Mereka para manusia itu sebenarnya sudah tahu bahwasanya patung-patung ini hanyalah sebuah batu. Wa kanu ya'rifuna anna al-hijarata la tasma'u wa la tantiqu. Dan juga mereka sudah tahu bahwasanya batu itu tidak bisa mendengar dan tidak bisa berucap. Wa kanu ya'rifuna anna as-sanama al-akbar. Dan adalah orang-orang mengetahui juga bahwasanya berhala-berhala yang besar ini aydan hajarun, yaitu juga sebuah batu. Wa anna as-sanama al-akbar, dan bahwasanya berhala-berhala yang besar itu la yaqdiruna an yamshiya wa yataharaka, tidak mampu untuk berjalan dan tidak mampu untuk bergerak satu senti pun itu tidak bisa bergerak. Wa anna as-sanama al-akbar la yaqdiru an yaksira al-asnama, bahwasanya
patung yang paling besar itu tidak mampu untuk menghancurkan berhala-berhala yang lain. Mereka sebenarnya sudah mengetahui bahwa apa yang mereka sembah itu tidak bisa berbuat apa-apa. Faqalu li Ibrahim, maka mereka mengatakan kepada Ibrahim, ya benar, anta ta'lamu annal asnama la tantiq. Kenapa kamu bertanya seperti itu? Padahal kamu sudah tahu bahwasanya berhala-berhala kami itu memanglah tidak bisa berbicara. Qala Ibrahim, maka berkatalah Ibrahim, fa kaifa ta'budun al-asnam wa innaha la tadur wa la tanfa'u. Maka bagaimana bisa kalian menyembah patung-patung ini sedangkan mereka itu tidak dapat memberikan kalian mudarat dan tidak dapat memberikan kalian manfaat. Jadi malulah mereka mendengar apa yang dikatakan oleh Ibrahim. Wa kaifa tas'aluna al-asnam, dan bagaimana kalian itu bisa meminta-minta pada patung ini. Padahal buatan bapakku, mungkin katanya ini kan. Wa innaha la tantiqu wa la tasma'u, dan sungguhnya ia patung-patung itu tidak dapat berucap dan tidak dapat mendengar. Ala tafhamuna syai'an, apakah kalian tidak dapat memahami sesuatu? Afala taqilun, tidakkah kalian itu berakal? Wa sakatan nas wa khajilu, dan membisulah para orang-orang dan mereka merasa malu. Narun baridatun, nah ini api yang menjadi sejuk. Ijtama'an nasu wa qalu madza taf'al. Nah, berkatalah para manusia, berkumpullah para manusia dan mereka berkata, madza naf'al, apa yang akan kita lakukan sebagai respon kemungkaran ini, kata mereka. Jadi mereka mengatakan apa yang dilakukan Nabi Ibrahim adalah kemungkaran. Inna Ibrahim kasaral asnam wa ahanal alihah. Sungguh Ibrahim itu telah mengacau balaukan Tuhan-Tuhan kita dan mengolok-ngolok Tuhan kita. Wa sa'alan nas, dan bertanyalah para manusia. Ma iqaba Ibrahim, apa balasan bagi Ibrahim? Ma jaza'u Ibrahim, apa siksaan bagi Ibrahim? Kebalik, apa siksaan dan apa balasan bagi Ibrahim karena sudah melakukan hal demikian? Kanal jawab adalah mereka menjawab, hariquhu wansuru alihatakum, bakarlah oleh kalian akan Ibrahim dan mintalah pertolongan akan Tuhan-Tuhan kalian. Masih saja ada yang di sini yang memanas-manasi untuk menyuruh membakar Nabi Ibrahim dan meminta pertolongan kepada berhala mereka. Wahakadha kana, dan begitulah yang terjadi sesuai apa yang diperintahkan. Auqadu, mereka menyiapkan kayu bakar untuk membakar Nabi Ibrahim, naron, dan mereka menyalakan api. Wa alqaw fiha Ibrahim, dan mereka melemparkan padanya api itu akan Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim di sini jadi maf'ul alqaw. Walakin Allah, akan tetapi Allah itu nasara Ibrahim, menolong akan Ibrahim. Wa qala linnar, dan berfirmanlah Allah kepada api, ya naru, wahai api, kuni, jadilah kamu wahai api bardan, itu dingin, wasalaman, dan selamat. Nah, dingin di sini dingin yang menyejukkan ya, bukan dingin yang membekukan. Karena kalau nanti disuruh dingin nanti bisa membekukan gitu. Nah, di sini dingin yang menyejukkan dan menyelamatkan ala Ibrahim, atas Ibrahim. Wa hakadha kana, dan begitulah kejadiannya sesuai perintah Allah. Kanatin naru bardan wa salaman ala Ibrahim, jadilah api itu menjadi sejuk dan selamat atas Nabi Ibrahim. Wa ra'an nas wa anna an-nara la tadur Ibrahim. Nah, di sini kagetlah orang-orang. Mereka melihat bahwasanya api itu tidak mampu membakar Nabi Ibrahim. Wara'an nas, dan melihat pula orang-orang anna Ibrahim masrurun, bahwasanya Nabi Ibrahim itu masih selamat. Dia masih bisa tersenyum, masih bahagia. Wa anna Ibrahim salimun, dan bahwasanya Nabi Ibrahim itu selamat. Wadahishan nas, dan terkaget-kagetlah orang. Watahayyaru, dan mereka penuh dengan kebingungan. Bagaimana bisa api yang begitu besar, jangankan manusia, api pun, besi pun bisa meleleh dengan
besarnya api yang dipakai membakar Nabi Ibrahim. Akan tetapi karena kekuasaan Allah, di sini Allah menyelamatkan Nabi Ibrahim dan menjadikan api itu menjadi api yang menyelamatkan. Sedikit saya bercerita karena masih 10 menit. Jadi penyembahan berhala ini memang sudah dimulai dari sejak generasi sebelum Idris. Nabi Idris sebelum diutus itu memang sudah mendapati kaum-kaumnya itu menyembah akan berhala-berhala. Kisahnya seperti ini. Ketika Nabi Adam dan Siti Hawa sudah bertemu di bumi, mereka sudah menjadi banyak, anak-anaknya menjadi banyak, maka tidak ridolah akan syaitan. Maka tidak ridolah syaitan itu melihat para manusia itu hidup dalam kemakmuran, terus beribadah kepada Allah, rajinlah gitu. Maka ulama-ulama besar yang sudah meninggal itu dibisikkan kepada mereka yang masih hidup. Kan ulama-ulama yang masih hidup itu sangat rindu kepada ulama-ulama besar yang sudah meninggal. Nah, karena saking rindunya mereka hanya bisa berdoa semoga dipertemukan begitu di akhirat. Maka dibisikkanlah oleh syaitan, kenapa kamu harus menunggu akhirat sedangkan kamu itu bisa bertemu mereka di dunia? Maka bagaimana bisa kami bisa bertemu dengan ulama-ulama kami sedang mereka sudah meninggal? Nah, dikatakanlah bagi manusia itu adalah setan, buatkanlah saja mereka patung. Nah, kamu akan bisa melihat mereka setiap kamu beribadah. Benar juga kata ulama-ulama yang masih hidup itu. Nah, maka dibuatlah patung-patung Yagus, Wa gitu kan. Itu nama-nama ulama zaman dahulu yang alim. Akan tetapi anaknya ulama ini mereka melihat orang tuanya membangun patung untuk sebagai melepas kerinduan, akan tetapi mempunyai persepsi yang salah bagi anak-anaknya mereka selanjutnya. Dikiranya melihat bapak mereka mengangguk kepada patung, nah anaknya menganggap itu sebuah penghormatan dan mereka akan melebihkan diri mereka daripada orang tuanya. Kalau orang tuanya saja mengangguk, maka anaknya itu akan sujud. Nah, yang sujud-sujud ini mempunyai anak lagi. Mereka melihat orang tuanya sujud menghormati patung-patung ulama itu, maka anak-anaknya yang lain akan lebih daripada sujud, yaitu menyembahnya. Pertama hanya sekedar mengangguk, lalu sujud untuk menyembahnya. Nah, begitu seterusnya sehingga niat untuk melepas rindu itu berubah menjadi penghambaan atau pemujaan kepada berhala-berhala. Begitulah resikonya, begitulah bisikan-bisikan setan. Sehingga diutuslah Nabi Idris untuk menumpas kejahatan-kejahatan seperti ini. Akan tetapi tidak bisa juga setelah Nabi Idris meninggal maka muncul lagi seperti ini. Nah, begitulah Azar ini juga keturunan dari orang-orang yang seperti ini. Ini yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon diperbaiki. Semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.